Drop it. Hai, Semarang. Iya, ini kok progres terus. Semarang. Apa kabar Semarang? Kita mau Semarang. mulai jam berapa sih? Ini menunggu Mas Markus dan Mbak Titi. Pagi Semarang, aman? Selamat pagi, Pagi, teman-teman. aman. Semarang ada siapakah? Saya Mas Sugeng Enjang. Sugeng Enjang, Mas. Pripun kabare, sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya pangestunipun, matur nuwun. Semarang gimana Semarang? Semarang Kali ini banjir. kali ini banjir. Sebulan tadi pikir. Lele mati digepuk-gepuk nganggo alasan. Orang-orang. Baik, kita mulai saja. Oh ya sudah. Baik, selamat pagi juga untuk Surabaya, Bali, dan juga Pontianak, dan juga teman-teman di Jakarta ya. Ya, nanti kita bertemu di lomba pantun ya. Baik, ada hadiah loh, ini berbeda kan yang ulang tahun sebelumnya, Daniel. Kita akan memulai acara pada pagi hari ini. Pagi-pagi paling enak minum kopi. Sebelum aktivitas, jangan lupa sarapan. 49 tahun saudara menemani. Rantai semangat, sebarkan kebaikan. Selamat pagi. Tangan buat kita semuanya. Selamat pagi. Kita sudah bikin pantun, kita juara. Selamat pagi. Yudi yang bikin. Oh, Yudi yang bikin. Terima kasih. Jangan lupa Anda sudah dibuka dengan pantun, teman-teman. Nanti kami silakan juga untuk per daerah mempersiapkan pantunnya masing-masing, mengucapkan selamat untuk ulang tahun Sonora. Betul, dan memang ini spesial sekali, baru kali ini kita ulang tahun dirayakan secara virtual. Tahun lalu kita masih ada perayaan secara fisik di sini ya, di lantai 5. Namun karena keadaan akhirnya kita harus virtual, tapi enaknya kita bisa merayakan bersama teman-teman dari daerah. Seluruh Indonesia sudah kita absen satu-satu, ya, walaupun belum semuanya, tapi semoga sudah bisa hadir dan mengikuti keseruan ini sekaligus memanjatkan doa bersama. Betul. Jangan lupa teman-teman, kalau bisa memakai background virtualnya boleh dipasang Silakan. yang seragam, dan juga on cam, ya kameranya dinyalakan dan di mute tolong supaya nanti acara bisa berjalan dengan Kalau di hikmat. mute nggak bisa pantun. Ya nanti Pak. Oh, kalau pas pantun Pas jangan pantun jangan di mute Pinter tuh kamu. ya. Baik, kita Baik. akan memulai acara. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya. Yes, baiklah. Mengawali seluruh acara pada pagi hari ini, saya mengundang kepada Direktur. Belum. Kerja dulu. Ya maklum ya, habis Maaf, berdiri duduk. maaf.
Pak Markus. Belum. Mas Markus, Kita mau menyaksikan terlebih dahulu untuk pemanasan nih ya. Untuk bahan juga biar Mas Markus bisa ada tambahan nanti ketika sambutan ya. Kita mau menonton tayangan video yang sudah dibuat berhari-hari. Nggak tidur loh Mas Bram. Nggak tidur. Ya kan? Tadi malam saksinya. Tadi malam saksinya. Saya yang nonton duluan. Kita akan lihat perjalanan dari awal pertama kali Sonora berdiri sampai dengan saat ini. Kita akan melihat tayangan video Sonora dari masa ke masa berikut ini. Bisa. Nama Sonora berasal dari bahasa Latin yang berarti bunyi-bunyian yang merdu. Dengan suara yang merdu, kami hadir 24 jam menemani aktivitas keluarga dengan serangkaian informasi dari dalam dan luar negeri, serta informasi lalu lintas.
Sebagai radio keluarga, Sonora juga menghadirkan berbagai informasi aktual untuk keluarga Anda, seperti informasi kesehatan, pendidikan, dan gaya hidup. Sonora 49 tahun setia menemani, merangkai semangat, sebarkan kebaikan. Yeay. Terima kasih Mas Bram untuk videonya, luar biasa dari masa ke masa. Keren ya. Ada yang fotonya muncul di videonya? Saya bajunya sama. Saya nyesel karena bajunya sama sama foto. Saya cuma ada satu dan ternyata besar banget ya. Baik, Mas Bram, terima kasih, Terima videonya kasih. bagus sekali. Nah, saya juga, kita ingin menyapa juga, sudah hadir bersama dengan kita ada Romo Moses Atasoge, ya dari NTT nih, hadir melalui Zoom pada pagi hari Apa ini. kabar, Romo, Romo? selamat pagi. Nanti kita akan ya. Terima kasih waktunya Romo untuk hadir bersama kami. Baik, seperti yang sudah disampaikan Daniel, silakan. Maaf ya dari kelewatan satu. Sekarang beneran saatnya saya mengundang pada Direktur KG Radio Network, Mas Markus Gunawan, belum berkenan menyampaikan sambutannya. Monggo Mas Markus. Oke, selamat pagi. Terima kasih Mas Daniel dan juga Mbak Rara. Sudah minum kopi ya? Sudah sarapan, Mas. Oh, sudah sarapan dan minum kopi gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pastinya pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua, keluarga besar Sonora Network ataupun KG Radio Network berkumpul di hari ini. Satu hal yang harus kita sama-sama syukuri, pastinya kita semua dalam kondisi sehat. Untuk rekan-rekan yang memang saat ini mungkin sedang sakit, pastinya doanya adalah supaya segera diberikan kesembuhan ataupun kesehatan. Karena kalau kita lihat kondisi yang sangat tidak mudah saat ini, doa nomor satu itu pastinya semoga kita semua sehat. Lalu di rangkaian ulang tahun Sonora Network yang ke-49 tahun, tadi kita juga sudah sama-sama lihat video ya, dimulai dari tahun 72, sehingga ini sudah hampir menginjak 5 dekade. Tahun depan official nih kita sudah 5 dekade, itu usia yang memang cukup sangat amat matang dalam menjalankan segala macam dinamika yang harus dihadapi nih, untuk bisa menjalankan bisnis radio network ini. Pastinya doa dan harapan di usia 49 tahun ini supaya Sonora Network bisa mencapai seluruh cita-cita visi misinya, tetap menjadi media informasi referensi yang menghasilkan konten yang kredibel, terus bisa memberikan hiburan, dan yang tidak kalah penting adalah terus menjadi sahabat bagi seluruh pendengarnya. Itu kenapa ada tema yang dirangkai, merangkai semangat, sebarkan kebaikan. Katanya sahabat yang baik itu adalah sahabat yang selalu mensupport. Kalau memang sedang down, harus kita push semangatnya. Kalau memang ternyata kita bisa membantu lewat segala macam bentuk kebaikan, ini saatnya kita terus menyebarkan kebaikan. Kayaknya sepakat ya, itu fungsi sahabat. Sahabat yang baik. Lalu terhadap seluruh pencapaian-pencapaian yang sudah dimiliki Sonora Network di usia 49 tahun ini, kembali kayaknya ucapan selamat ini harus kita berikan ke semua anggota keluarga besar Sonora Network. Baik yang sekarang sudah punah karya ataupun kita semua yang saat ini menjadi bagian dari organisasi ini. Rasanya rangkaian perjalanan ini kan tidak mudah ya. Pasti ada naik turunnya, ada tantangannya dan segala macam. Tapi satu hal kayaknya yang jadi pembelajaran kita bersama, untuk bisa terus sustain di industri ini, PR-nya cuma satu ternyata. Kita merangkai semangat satu sama lain untuk bisa melewati ini semua. Tidak mudah, betul. Tapi kami percaya kalau kita bergandengan tangan, satu keluarga, terus melakukan yang terbaik, terus beradaptasi dengan kondisi yang ada, terus saling support satu sama lain, saya percaya bahwa kita bisa melalui kondisi yang tidak mudah ini
Di kondisi pandemi kita bisa lewati bersama-sama, bahkan kita bisa keluar menjadi grup radio network swasta di Indonesia yang terus bisa sustain di industri ini, terus bisa berjaya. Yang tidak hanya di udara, semoga segera di darat ya, off air-nya bisa berjalan lagi. Dan terus melebarkan sayap di digital era, yang katanya digital is the future. Nah, berbicara mengenai proses adaptasi, apresiasi luar biasa juga harus saya sampaikan untuk kita semua, karena proses adaptasi sudah dilakukan. Seperti teman-teman ketahui, salah satu strategi besar yang ada di Sonora Network adalah kita beradaptasi menjadi multi-platform radio network. Lalu apa yang sudah dilakukan? Seperti teman-teman ketahui, sekarang kalau kita melihat produk dari Sonora Network, tidak hanya, oh iya siaran radio yang konvensional, tapi kita sudah merambah ke platform digital melalui streaming platform, melalui kanal sosial media, melalui platform video YouTube, dan salah satunya juga adalah Sonora ID. Bahkan Sonora ID yang tadinya kita targetkan akan mencapai target 20 juta page views di akhir tahun sudah bisa tercapai, ditutup di bulan Juli. Jadi apresiasi luar biasa untuk kita semua keluarga besar Sonora Network nih, yang tidak lelah untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan satu hal yang juga diingatkan pastinya, kita sebagai radio network yang ada di industri ini tidak lepas dari dukungan dan peran serta seluruh stakeholders, pemerintahan, klien pengiklan, ataupun agensi. Kita tetap bisa berpartner secara bisnis karena kepercayaan yang timbul nih. Atas apa yang telah kita lakukan, atas apa yang telah kita berikan dengan value kredibilitas. Untuk itu saya terus mengingatkan dan berharap semoga kita terus menjaga trust tersebut. Terus menjaga kepercayaan dari seluruh stakeholders, sehingga tetap setia bersama menjadi partner strategic business dalam menjalankan bisnis di industri radio ini. Dan yang pastinya terakhir, doa terbaik untuk kita semua, kita terus bisa sama-sama sehat. Itu doa nomor 1 saat ini ya, kita terus bisa sama-sama sehat, terus bersinergi untuk tidak lelah melakukan proses adaptasi yang terus berkelanjutan. Karena harapannya pasti seperti founders kita dulu. Kita tidak berhenti di 49 tahun. Maunya ada 49 tahun yang kedua. Supaya Sonora Network terus hadir menjadi sahabat bagi seluruh pendengar, menjadi partner bagi seluruh stakeholders. Nah, katanya temanya hari ini pantun gitu ya. Saya mau kasih pantun penutup. Yes. Gitu Ayo. ya, Mas Daniel ya. Oke. Ya dong. Ayo, Oke. Pergi bareng sahabat, sambil nongkrong kita sarapan. Cakep. Semangat, sebarkan kebaikan. Asik. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ini Mbak Vivi deg-degan nih. Habis ini gue yang sambutan pantunnya apa ya? Ada. Mbak Vivi, no pressure ya Mbak Vivi. Baik, terima kasih Mas Markus, Direktur dari Kompas Gramedia Radio Network. Kita akan lanjut dengan sambutan yang berikutnya. Mbak Filini Lesmana atau Mbak Vivi sebagai Wakil Direktur Kompas Gramedia Radio Network. Mbak Vivi, silakan. Ya, siap. Thank you Rara dan Daniel. Luar biasa. Selamat pagi Mas Markus, teman-teman semua, dan selamat pagi Romo Moses. Thank you sudah mau bergabung dengan acara kita di sini. Terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Teman-teman di seluruh jaringan kita, terima kasih sudah hadir. Sedikit saja lah ya dari saya, karena acara ini virtual, karena tahun ini kita masih dalam kondisi PPKM, sehingga kita tidak bisa merayakannya dengan tatap muka, tapi harusnya tidak mengurangi nilai dari peringatan hari ini, di mana Sonora kembali berulang tahun, menambah usia di usia yang luar biasa,
di angka 49, 1 tahun lagi menuju angka emas ya, ulang tahun emas. Ya, Sonora itu tidak dibangun dalam 1 atau 2 hari. Tadi teman-teman sudah lihat ya video yang ditampilkan oleh Mas Bram tadi. Dia itu dibangun selama berpuluh-puluh tahun. Hasil kerja keras dari seluruh keluarga besar Radio Sonora dimanapun berada, dan juga hasil dari setiap pemimpin di setiap zamannya. Mereka yang pernah hadir di Radio Sonora telah meletakkan batu pondasinya demi kelangsungan Sonora ke depan. Dan saya rasa tidak ada yang tersia-siakan. Dimulai dari ide duo pendiri Kompas Gramedia, yaitu Bapak PK Oyong dan Bapak Yaakob Utama, yang diwujudkan dengan sangat baik oleh Pak Yos Tanubrata dan Pak Gerard Tunggono. Setiap zaman tentu punya tantangannya masing-masing, dan Sonora bisa hadir sampai hari ini di usia yang ke-49 merupakan bukti nyata bahwa kita, Sonora, tetap bisa beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi dan yang akan terjadi. Dalam proses adaptasi atas perubahan yang terjadi, Sonora tidak kehilangan arah karena sudah memiliki visi misi yang jelas, yaitu mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa melalui konten yang kita tayangkan. Radio Sonora tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai media massa, tapi juga menjalankan fungsinya sebagai agen kemanusiaan dan solidaritas. Sudah begitu banyak aksi-aksi solidaritas yang Sonora lakukan di seluruh penjuru negeri ini. Teman-teman bisa lihat di tahun 2004 kita membantu korban tsunami di Aceh, kita membantu membeli kantung jenazah, saat itu ratusan ribu menjadi korban jiwa saat bencana itu terjadi. Kemudian bencana banjir di Jakarta yang merendam hampir 70% ibu kota, di mana Sonora hadir membantu orang dengan perahu karetnya, dan banyak sekali cerita-cerita manusia di balik itu. Mulai dari kerusuhan Mei tahun 98, Sonora menyiarkan berbagai pengumuman tentang kondisi keluarga yang ingin mengetahui anggota keluarga mereka ada di mana, dan banyak lainnya. Di Jogja juga dan di Bangka juga Sonora hadir untuk memberikan bantuan ketika bencana terjadi. Oleh karena itu, ke depan Sonora akan terus berupaya menjadi media yang bisa dipercaya publik dengan menyajikan informasi yang akurat dan cepat, serta terus melakukan aksi nyata kemanusiaan untuk Indonesia yang lebih baik. Saya harap semua teman-teman yang hadir di sini punya kebanggaan bisa menjadi keluarga besar Radio Sonora dimanapun Anda berada. Sehingga ketika ada yang bertanya, Anda kerja di mana? Jawabannya, saya kerja di Radio Sonora. Lalu, begitu ada yang bertanya lagi, apa sih tugas Anda di Radio Sonora? Saya harap teman-teman semua bisa menjawab. Tugas saya membuat Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih, Dirgahayu Radio Sonora, Dirgahayu untuk kita semua yang ada di sini. Tanpa Anda semua, Sonora tidak akan hadir sampai di titik ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Yeay, terima kasih Mbak Vivi. Pantunnya Mbak, lo tetap belum pakai pantun. Sudah diwakili Mas Markus. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Kamu Kenapa? tugasnya selalu itu membuat bangsa lebih baik. Oh iya, Sudah belum? Aduh, semoga kita juga punya semangat yang sama untuk membuat lebih baik dengan punya semangat menyebarkan kebaikan, seperti juga semangat yang akan disampaikan Station Manager Sonora Jakarta, Mas Prabowo. Yohanes Prabowo. Mas Bowo, kami persilakan. Ya, terima kasih Daniel, Rara. Selamat pagi Mas Markus, Mbak Vivi, Romo, dan kawan-kawan yang luar biasa. Pagi, Mas. Ini merupakan perayaan ulang tahun pertama yang dilaksanakan secara bersama ya untuk Sonora Network. Biasanya ulang tahun sendiri-sendiri, tanggalnya berbeda, umurnya juga berbeda. Maka tahun ini kita membuat sebuah kesepakatan untuk merayakan ulang tahun secara bersama-sama sebagai sebuah brand. Nah, 49 ini hampir setengah abad ya, sebuah perjalanan yang cukup lama.
Sonora kalau kita lihat perjalanan selama ini pernah menjadi bulan-bulanan sebagai contoh industri yang tidak berubah. Beberapa kali Sonora menjadi contoh yang tidak baik sebagai perusahaan yang begitu-begitu saja, gitu ya. Tetapi ternyata setelah kita buka data-data keuangan secara detail, apa yang selama ini dianggap tidak berubah dari jam 8 talk show, jam 9 talk show, jam 11 talk show, kemudian jam 16 juga talk show, bahkan kadang-kadang jam 18 juga talk show. Ternyata semuanya itu ada duitnya. Setelah kita beberkan dan kita bedah seluruh iklan yang ada di Sonora, komposisinya seperti apa, pimpinan kemudian menyadari bahwa kita dalam posisi yang sudah baik, gitu ya. Tuntutan dan tekanan perubahan itu begitu besar, gitu. Dan kita juga sudah melakukan 2 kali survei, dan 2 kali survei itu menyatakan bahwa yang ini agak menyedihkan. Sonora itu dianggap tua dan kuno, gitu ya. Dan kita terbeban dengan itu, gitu. Tetapi ketika kita berbicara dengan beberapa konsultan, mengatakan bahwa tua dan kuno itu bukan sesuatu yang perlu disesali. Ini soal komunikasi saja. Kenapa Sonora memilih orang yang itu jadi penuh? Yang itu kan susah nunggu yang keluar. Ya, itulah kenapa kemarin kita mengadakan siaran bersama dengan para mantan. Tujuannya adalah kita ingin mengumpulkan kembali semangat-semangat pendahulu yang selama ini telah membangun Sonora ini sampai di usia 49. Tidak mudah, banyak radio yang tumbang, tetapi Sonora masih bertahan sampai dengan usia sekarang ini. Apa yang menjadi semangat, apa yang menjadi dasar dari Sonora ini sampai saat ini? Kita mendapatkan inspirasi dari Mas Yos, dari Mbak Susan, dari Mas Edi, Mbak Jin, kemudian juga Mbak Koni, James, Yudi, lalu ada juga Mas Roto, Bung Valen, Oki, dan sebagainya. Sangat menarik, dan menurut saya apa yang mereka sampaikan menegaskan kembali bahwa DNA kita adalah news, traffic, and music. Mengapa demikian? Karena dari news dan traffic, kita mengetahui apa yang terjadi di tengah masyarakat, dan apa yang harus kita lakukan. Lalu musiknya yang kita hadirkan bukan sekedar apa yang saat ini sedang tenar, tetapi bagaimana kita menyajikan musik yang berkualitas, yang disukai, yang benar-benar sungguh membuat orang merasa happy, merasa bahagia. Itu yang selama ini kita sasar. Bahwa melalui news, melalui traffic, kita mengetahui apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang harus kita lakukan bagi masyarakat. Rasanya selain ulang tahun bersama, kita juga perlu menegaskan kembali format dan struktur program kita akan seperti apa. Kembali kepada news, traffic, dan musik sebagai DNA utama kita. Dan semangatnya adalah untuk memberikan kebaikan bagi setiap orang, membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Setiap kali kita menjadi, kalau istilah Mas Yos itu kita nyebokin, artinya kita seringkali harus membersihkan kotoran, entah itu hoax, entah itu berita-berita tidak benar yang disampaikan oleh kelompok atau media lain, yang kemudian kita cek and recheck dan kita mencari sumber terpercaya untuk memberikan keterangan apa yang sebenarnya terjadi. Maka tahun ini kita menggunakan semangat, rangkai semangat, sebarkan kebaikan. Kita ingin merangkai kembali semangat pendiri kita dan para pendahulu. Kemudian dengan itu tujuan tentu saja adalah menyebarkan kebaikan. 49 tahun menemani, rangkai semangat, sebarkan kebaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat ulang tahun 49. Merdeka, Mas. Merdeka. Terima kasih, Mas Bowo. Udah kaget tadi ada keuangan disebut. Oh iya, betul. Ini baik. Kita bangga loh, kita ulang tahun ke-49 dihadiri oleh Bapak Prabowo Subianto. Bukan. Bukan ya? Yohanes. Oh, Yohanes Prabowo. Iya. Beda lagi ya. Baik. Ya, nah ini nih, kalau ulang tahun, itu kan di mana-mana ada
tiup lilin, potong kue, potong tumpeng yang biasa kita lakukan ya semenjak biasanya Mbak Vivi ini selalu membawa tumpeng yang enak banget itu, tapi kita hanya bisa melihat kartunnya aja ya ini ya. Sekarang kita mau potong tumpeng online. Nah, Mas Markus nih ceritanya yang akan potong tumpeng ya, Mas Markus secara kartun tapi ini udah disiapin e-bank. Kalau nggak mirip e-bank ya Mas Markus ya. Ini dari Rara juga ceritanya kartun ya. Baik, kita akan bersama-sama menyaksikan pemotongan tumpeng secara online yang akan dilakukan oleh Mas Markus. Silakan Mas Ibeng. Nah, oh itu saya. Iya. Terus kamu. Ini lebih ke Sesa kayaknya. Ya. Baik, ini dia nih tumpeng yang enak sekali yang suka dibawa Mbak Vivi. Iya, kita saksikan saja. Mas Markus silakan untuk dipotong. Ya, 1, 2, 3. Selamat untuk Sonora, selamat ulang tahun 49 tahun. Mas, biasanya kalau beneran potong tumpeng kan ada make a wish-nya tuh. Nah, Mas Markus boleh sedikit make a wish yuk. Silakan. Oke, karena sudah dipotong ya harus make a wish. Make a wish-nya pastinya doa terbaik untuk Sonora Network ke depannya. Doa terbaik untuk kita semua bagian dari Sonora Network. Tetap sehat, tetap sukses, akan menjadi berkah kebaikan untuk semua orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dinikmati tumpengnya masing-masing ya. Sonora Bangka yang punya tumpeng yang sisanya. Ya, ada loh. Silakan. Ini dia apa gimana ya? Nanti kita beli tumpeng. Gede banget lagi ya. Oke, baik ya. Tadi sudah kita saksikan pemotongan tumpeng. Nah, ini tadi saya juga sudah menyapa bahwa hari ini kita mempunyai tamu spesial. Yes. Akan hadir bersama dengan kita. Boleh saya undang kepada Romo Moses Akasoge. Ini langsung dari NTT. Dan kepada teman-teman semuanya dari Kompas Gramedia Radio Network ya, bahwa pada hari ini juga kita akan Sonora ya akan memberikan bantuan dan donasi secara simbolis kepada Rumah Sakit Bukit Lewoleba NTT, dan yang akan diterima diwakili oleh Romo Moses Akasoge ya. Ini donasi ini akan dipergunakan untuk pembangunan instalasi khusus COVID-19 di rumah sakit tersebut. Nah, Mbak Vivi akan menyerahkan secara simbolis juga, ini juga dibuat kartunnya Mbak Vivi. Baik, silakan. Romonya setelah ini ya. Oke. Romonya langsung. Nah, ini dia penyerahannya. Silakan Mbak Vivi. Terima kasih. Selamat siang Romo Moses. Terima kasih sudah hadir. Ini secara simbolis saya mewakili teman-teman dari Radio Sonora dan mewakili pendengar Radio Sonora yang sudah memberikan donasi dan kepercayaannya kepada Radio Sonora. Saya memberikan kepada Romo Moses sebagai perwakilan dari Keuskupan Larantuka untuk menerima donasi ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang, dan kiranya teman-teman di NTT yang tengah berjuang menghadapi pandemi ini dapat semakin baik, semakin sehat dengan adanya atau dengan hadirnya instalasi khusus COVID-19 ini. Mohon diterima Romo Moses, terima kasih banyak. Baik, terima kasih ya. Terima kasih untuk kebaikan dari Radio Sonora yang sudah memberikan perhatian untuk kami di istimewa di Keuskupan Larantuka. Jadi mewakili Bapak Uskup Monsinyur Franciscus Kopong, juga Direktur Rumah Sakit Bukit Lewoleba, Romo Kristo, saya mengucapkan terima kasih untuk semua kebaikan yang diberikan kepada rumah sakit, bahwa kita ketahui sekarang NTT COVID-nya cukup tinggi sekarang, dan rumah sakit Bukit sebagai rumah sakit milik keuskupan itu juga telah membangun komitmen untuk mengambil bagian dalam karya pelayanan bagi mereka yang sedang menderita COVID ini. Jadi donasi ini sangat membantu kami untuk menjalankan karya kemanusiaan demi kesehatan semua mereka yang ada di wilayah Keuskupan Larantuka di Kabupaten Adonara dan Lembata.
Kabupaten Flores Timur dan Lembata. Sekian, terima kasih. Salam. Terima kasih Romo. Berhubung Romo Moses sudah di sini, kita akan lanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Oh, Ya. Sama Romo, cerita dong Romo, di NTT sendiri seperti apa sih kondisinya sekarang tahun 2021 ini? Pasca kemarin ada bencana ya Romo ya? Iya, jadi kemarin tanggal 4 April 2021 itu terjadi bencana seroja ya di wilayah Kuspalarantuka dan menimpa dua pulau, Pulau Adonara dan Pulau Lembata, dan di dua tempat ini korban cukup banyak yang meninggal. Selain itu juga banyak korban materi yang tidak dapat terhitung ya. Jadi sejauh ini Kuspalarantuka telah membangun satu karya kemanusiaan melalui yayasan, melalui satu lembaga namanya Caritas. Nah, Caritas itu lembaga sosial sosial kemanusiaan yang ada di dalam gereja. Jadi donasi-donasi yang dikirim dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam kalangan yang ditujukan ke Kuspalarantuka, kita manfaatkan untuk membantu mereka. Jadi kita sekarang masa tanggap darurat, kita sudah mengirim banyak donasi ke sana, lalu masa transisi selama 1 bulan juga kita sudah melakukan banyak kegiatan, memberikan donasi-donasi ke sana, dan di masa rehab rekon ini kita akan, kebetulan karena saya juga ada di dalam Caritas ini, sehingga saya mengetahui begitu banyak program yang akan kami lakukan selama 1 tahun ini sampai dengan Juni tahun depan. Itu ada pembangunan rumah tinggal sekitar 100 lebih rumah yang akan dibangun, karena ribuan pengungsi yang akan direlokasikan tempat mereka, karena selain banjir juga meletusnya gunung yang ada di Lembata, itu ribuan masyarakat yang akan diungsikan. Jadi gereja Kuspalarantuka juga membangun ratusan rumah dalam kerjasama dengan pemerintah. Selain itu juga memperbaiki jaringan-jaringan air dan membangun ini ketahanan ekonomi dengan memperhatikan mata pencarian mereka. Jadi ini beberapa program yang sedang kami lakukan pasca musibah yang melanda wilayah Kuspalarantuka di Adonara dan Lembata. Ini tuh yang bisa saya ceritakan. Terima kasih. Romo, terkait dengan pembangunan rumah sakit Bukit Lewo-Leba ini sudah sampai mana progresnya begitu? Dan kira-kira untuk biaya, dana yang dibutuhkan itu berapa banyak, Romo? Oh iya, jadi kemarin sesudah musibah itu begitu banyak orang yang mengungsi, dan itu banyak mengungsi ke rumah warga. Jadi terjadi ini masa yang terkonsentrasi di beberapa tempat, keluarga di posko, dan itu sangat buruk, apalagi di tengah pandemi COVID ini. Jadi angkanya sangat meningkat. Maka kemarin itu Romo Kristo di dalam sebagai direktur rumah sakit, direktur Yayasan Papa Miskin itu merencanakan untuk membangun satu ruangan isolasi untuk COVID ini. Jadi kemarin itu sudah dirancang bangunannya, dan puji Tuhan setelah mendapat donasi dari Sonora, sekarang pembangunan rumah itu sudah mulai digarap. Jadi lokasinya sudah dibersihkan, tinggal digali untuk mulai fondasi. Nah, jadi rancangan kemarin yang dibuat oleh tim yang teknisi itu 200 juta lebih untuk pembangunan ruangan ini, juga dengan fasilitas yang dibutuhkan. Ya, baik, mudah-mudahan semuanya bisa
tercapai begitu ya, sesuai ya. dengan yang diharapkan, prosesnya berjalan dengan lancar sampai dengan berdiri Rumah Sakit Bukit Lewoleba di NTT ini. Baik, terakhir Romo, boleh sampaikan, monggo, ada yang mau disampaikan? Oh ya, mungkin kesempatan ini saya mau menyampaikan bahwa Rumah Sakit Bukit ini adalah rumah sakit milik gereja yang sudah dibangun sejak tahun 1962, jadi 10 tahun lebih dulu ya dari Radio Sonora ya. Jadi sekarang usianya 59. Jadi rumah sakit itu didirikan sebagai satu bentuk keprihatinan gereja masyarakat di wilayah sini yang memiliki tingkat kesehatan yang buruk sehingga banyak menyebabkan angka kematian yang sangat tinggi. Jadi kiranya melalui Sonora juga menghadirkan berkat bagi gereja yang ada di wilayah NTT, dan kiranya saluran kebaikan ini juga berguna bagi semua orang yang bisa mengambil bagian dalam layanan kesehatan di Keuskupan Larantuka di wilayah Adonara dan Lembata. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk kebaikannya. Kiranya kita selalu saling mendoakan supaya karya-karya kemanusiaan yang kita bangun di dalam panggilan kita, di dalam perutusan kita bermanfaat bagi semua orang yang kita layani. Sekian. Amin, amin, amin. Ya, karena tadi keadaan di sana ya cukup buruk untuk kesehatan sehingga harus dibangun di instalasi khusus COVID-19. Mudah-mudahan selesai seperti yang diharapkan. Betul ya, dan bisa menjadi berkat buat banyak orang, Romo ya. Terima kasih Romo Moses sudah bergabung. Kali ini mau pantun, Romo? Saya nagih pantun lagi. Saya nggak punya pantun. Jadi bercanda Romo, terima kasih. Terima kasih Romo. Dan kita akan melanjutkan ya, ini acara ramah tamah kita ya. Oh, ramah tamah itu rasanya kayak 17-an. Kayak 17-an di RT RW ya. Ya, acara dari Rara, doa dari Romo? Iya, betul. Kita akan mendengar berdoa bersama-sama. Dan nanti mengingatkan kepada teman-teman jangan kemana-mana karena akan ada ramah tamah itu tadi. Aku belum nemu nih kata-kata yang lain ya. Ramah tamah dan juga lomba pantun. Baiklah. Pesertanya sudah bertambah, Mas Gun, dari tadi WA nih ternyata banyak sekali ya. Nanti Mas Markus akan menyiapkan ya catatannya untuk memilih pemenang. Dan teman-teman semuanya, mari kita bersama-sama akan berdoa ya. Dan doa kali ini spesial karena doa untuk ulang tahun Sonora akan dipimpin langsung oleh Romo Moses Atasoge. Romo, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Perkenankan saya memimpin doa ini dalam keyakinan Katolik. Jadi saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua bisa yang tidak seiman, bisa berdoa dalam keyakinan kita masing-masing. Perkenalkan saya untuk memimpin kita ini dalam keyakinan Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah dan Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, kami mengaturkan syukur dan terima kasih atas segala kasih dan karunia yang Kau curahkan bagi kami di dalam hidup. Teristimewa kami bersyukur dan berterima kasih padamu atas hari ini. Kami boleh mengambil bagian dalam sukacita merayakan hari ulang tahun Radio Sonora yang ke-49 tahun. Di usianya yang ke-49 tahun ini, Radio Sonora tidak hanya hadir menjadi penyalur berita bagi masyarakat dunia, tapi juga telah hadir dalam aksi nyata membantu pemerintah, membantu masyarakat publik yang kini sedang menghadapi krisis besar akibat wabah COVID-19 ini. Di bawah tema merangkai semangat menyebarkan kebaikan, kami yang mengambil bagian dalam sukacita bersama ini, di dalam karya Radio Sonora, bertekad untuk senantiasa hadir membawa berkat bagi banyak orang yang dilayani. Maka kami mohon kiranya rahmat-Mu senantiasa membimbing dan menuntun kami di dalam karya bersama Radio Sonora ini, agar kami senantiasa dimampukan
untuk menyebarkan kebaikan bagi semua orang yang membutuhkan. Ya Allah dan Bapa kami, akhirnya kami mohon, pimpinlah pikiran kami, para pemimpin dan karyawan yang bekerja bersama Radio Sonora dengan hujan kebaikan, serta bimbinglah kami dengan pertolongan. Biarkanlah segala doa dan pekerjaan kami dimulai dalam Dikau dan diselesaikan dalam Dikau pula. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang sudah meninggal dunia, mereka yang telah berjasa di dalam karya bersama Radio Sonora, juga mereka yang meninggal karena wabah virus COVID-19. Semoga Kau ganjari hidup yang kekal di dalam kerajaan-Mu di surga. Teristimewa kami berdoa bagi dunia ini. Semoga Kau pulihkan dari wabah penyakit COVID-19 ini, dan Kau anugerahi kami hidup yang sehat dan bahagia di hadapan-Mu. Kami mohon semuanya ini ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Moses sudah berkenan memimpin doa pada pagi hari ini. Kita bersyukur bersama, dan tentu saja sebuah rasa syukur atas kebersamaan selama 49 tahun dan kebersamaan hari ini yang kita nikmati bersama. Iya, ada hikmahnya juga melaksanakan online karena kita bisa berinteraksi dengan teman-teman dari seluruh daerah ya, dan juga bersama dengan Romo ya. Kalau nggak online agak PR jauh ya. Jauh ya Romo ya. Pesawat dulu. NTT kita ya. Baik, dari NTT kita nyebrang ke Surabaya. Kita masuk ke acara tadi itu. Pertama ya. Dan kita akan mendengarkan cerita, sekelumit cerita gitu ya dari salah seorang senior. Ini legend karena nggak cuma di radio saja. Kabarnya teman-teman di Kompas TV juga kalau misalnya ada acara nyarinya Cak Bas gitu. Nah, kita akan menuju ke Surabaya untuk langsung berbincang dengan Cak Bas. Nah, Surabaya punya tumpeng. Ini lagi nobar. Itu tumpeng beneran itu. Beneran. Oh. Cak Bas. Hai Cak Bas. Itu kan barusan. Mbak Cak Bas, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Sehat? Sehat. Apa kabar, Mbak? Sehat. Saya Stoyo. Ya, Cak Bas, ini kemarin kita melalui polling yang ketat gitu ya, akhirnya Cak Bas nih untuk berbincang bersama dengan teman-teman dari seluruh radio network begitu untuk berbagi pengalaman sebagai salah satu yang senior di KG Radio Network. Cak Bas sendiri sudah dari tahun kapan bergabung dan mulainya sebagai apa? Ya, baik, terima kasih. Saya bergabung di Sonora ya, pada waktu itu kita Salvatore ya. Tanggal 30 Agustus tahun 1995. Nah, jadi mungkin ada sekitar 25 tahun ya saya bergabung dengan Sonora Surabaya ini. Dulu awalnya ya saya jadi OB sih sebenarnya. Jadi saya jadi kerja saya ya pada waktu itu ya cuman kita bersih-bersih ruangan kantor. Pada waktu itu studio kita masih di Empang Tanjung nomor 8, bukan di Raya Darmo Permai Utara 74 sampai 80 sampai saat ini. Dulu masih di Empang Tanjung di tengah kota Surabaya. Kalau sekarang kan studio kita ada di Surabaya Barat ya, Mbak ya. Oh, itu yang mindahin pemancarnya juga Cak Bas itu. Enggak lah. Bukan, baik. Dari OB menarik ya, dan sekarang Cak Bas saat ini sebagai apa Cak Bas? Ya, saya sekarang ini ngurusin di keuangan, ngurusin di bagian umum juga untuk semuanya bisa loh ini. Multitasking luar biasa. Ya, makanya saya berterima kasih kepada pimpinan Sonora karena saya diberikan kesempatan untuk bisa banyak belajar. Saya masih ingat dulu pada waktu saya masih OB, tapi pada waktu itu kita
teman-teman keuangan ada yang resign gitu. Jadi kosong. Kita nggak tahu itu pajak seperti apa. Saya datang ke kantor pajak. Saya pada waktu itu minta kepala studio waktu itu Mas Bambang ya, yang sekarang di Malang. Saya minta izin, Mas, saya ingin belajar pajak dulu. Jadi saya setiap mungkin 1 minggu sekali saya ke kantor pajak untuk tanya-tanya bagaimana sih pajak jalannya seperti apa, PPN itu apa, PPh itu apa, PPh 23, PPh 25 dan sebagainya. Saya belajar dari situ. Nah, akhirnya lama-lama dikit, oh ya tahu. Jadi saya pada waktu itu nggak ada di keuangan tidak ada, ya saya minta Mas Bambang, Mas, coba Mas saya tak baca dulu aja ke pajak, mungkin kita bisa sela waktu saya kan kalau OB kan paling pagi kan bersih-bersih, kalau siang kan agak ini ya, saya belajar itu. Saya ke kantor pajak gitu. Akhirnya memang Mas Bambang memberikan kesempatan kepada saya untuk coba ini dikerjakan, ini dikerjakan. Gitu sih Mbak. Kamu aja belum tahu bedanya PPh 25, 23, nggak tahu kan ya. Luar biasa loh. Saya sering mendengar kisah-kisah seperti ini di KG Radio Network, bahwa mereka yang dari awal merintis karir dari seperti OB begitu ya, tapi akhirnya diberi kesempatan oleh perusahaan untuk mengembangkan kemampuannya begitu ya, sampai akhirnya ada di posisi yang lebih baik. Luar biasa sekali, dan ini salah satu contohnya Cak Bas begitu. Oke. Cak Bas, terakhir, apa hal positif yang dirasakan selama 25 tahun bekerja di Radio Sonora? Ya, hal positif adalah pasti ya, kemampuan diri kita. Kadang-kadang saya yang dari OB yang jujur, saya juga merasa kesempatan yang diberikan pimpinan kepada saya itu adalah sesuatu yang sangat baik buat saya. Jadi bagi saya adalah kerja tanggung jawab itu yang terpenting, karena kalau tanggung jawab pasti semangat mengikuti, kejujuran akan mengikuti, semua yang baik pasti akan mengikuti. Dan satu hal, apapun yang diperintah pimpinan bukan bagi saya, tetapi itu adalah tanggung jawab saya sebagai seorang karyawan. Itu yang selama ini saya pakai. Jadi setiap gerak-gerik saya di kantor, bahwa saya ini teman-teman kadang-kadang pokoknya kalau ada apa-apa, ini Cak Bas yang tahu. Sampai kadang-kadang setiap sore atau setiap malam pulang, saya terus menghitung motor. Motor kita ada 5 gitu ya di kantor. Kalau ada yang kurang 1, saya mesti tanya ini pakai siapa. Ada pernah hal lucu, saya pada waktu sore saya pulang dengan motor itu saya lokasi parkir saya foto. Karena saya tahu ada motor 1 yang nggak ada. Terus saya langsung pulang pakai motor, tapi sudah saya foto. Saya tanya ke teman-teman, motor ini 15K tidak ada gitu. Nah, begitu sampai rumah saya buka HP, loh Pak, itu loh, motornya itu loh Pak, sudah saya main foto sudah ada. Padahal pada waktu itu saya lihat tidak ada motor itu. Kadang-kadang saya sampai ketawa, loh ini ada apa? Kok tiba-tiba, padahal pada waktu itu saya melihat di situ di parkir tidak ada motor kurang 1. Ya, tapi ternyata begitu saya foto itu ada, saya belum sempat lihat fotonya memang. Saya langsung pulang, saya sapu, saya cuma nge-share di grup, ini yang nggak ada 1 motor. Gitu. Jadi satu hal bagi mungkin teman-teman di daerah juga yang mungkin baru bergabung dengan Sonora, bahwa tanggung jawab itu yang penting. Dan satu hal bagi saya adalah menghargai proses. Gitu. Baik, Cak Bas, terima kasih. Ini suatu teladan yang luar biasa, menghargai proses, mau belajar nih ya. Untuk kita yang masih ada di sini, yang masih muda-muda, harus mau meniru semangat dari Cak Bas. Sebelum juga pernah jadi best employee loh. Oh, luar biasa. Yeay, memang bagian keuangan. Bagian keuangan malahan. Berarti berhasil belajarnya ya. Namun sebelum kita melanjutkan ya acara Ramah Tamah kita, Romo Moses mau ada agenda setelah ini, jadi akan meninggalkan Zoom kita. Romo Moses, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sekali ya, untuk dari Mas Markus, mungkin sampaikan sedikit kepada Romo, Direktur KG Radio Network. Romo. Oke, terima kasih banyak Romo Moses sudah meluangkan waktunya, dan juga terima kasih atas segala doa indah dan harapannya untuk kedepannya untuk Sonora Network. Semoga harapannya sih kita semua sama-sama sehat dan Sonora Network terus bisa menjadi penyalur berkat bagi banyak orang, dan semoga segala macam berkat yang sudah disalurkan bisa bermanfaat untuk masyarakat di sana. Terima kasih Romo, sehat selalu. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Markus, Devi, terima kasih untuk kebaikannya, juga
telah memperkenankan saya untuk hadir dalam acara ulang tahun Radio Sonora yang ke-49 ini. Selamat ulang tahun, tetap sehat, tetap penuh sukacita dalam karya pelayanan melalui Radio Sonora ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya izin, mohon pamit. Pasti ada kegiatan lagi ya. Baik, Terima kasih Romo. Selamat terima kasih. siang untuk kita semua. Terima kasih. Ya. Selamat siang Romo, baik. Kalau mau berhasil, jangan lupa menghargai proses. Cakep. Termasuk setiap hari agar rumah bersih. Lanjut. Kepada Romo Moses, kami sampaikan terima kasih. Wes. Terima Terima kasih. Pantunnya cakep. Pantun. Terima kasih, Romo.